Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahanani Marokabai Adu dari kelas 10J. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demokrasi Pancasila Orde Baru dan demokrasi era reformasi di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Demokrasi Pancasila Orde Baru dan demokrasi era reformasi di Indonesia. Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem pemerintahan dari waktu ke waktu. Dua periode yang signifikan dalam sejarah demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila pada Orde Baru dan demokrasi era reformasi. Kedua periode ini sangat mempengaruhi arah politik dan kehidupan sosial di Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelaskan secara lengkap tentang kedua sistem demokrasi tersebut, membandingkan keduanya, serta mengidentifikasi alasan mengapa masing-masing sistem tidak dapat bertahan lama di Indonesia. Yang pertama, demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dimulai setelah runtuhnya pemerintahan demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, pada tahun 1965, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan yang kemudian dikenal dengan masa Orde Baru. Orde Baru berakhir pada 1998 setelah adanya krisis ekonomi dan protes besar-besaran dari masyarakat. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri utama dari demokrasi Pancasila Orde Baru, yang pertama, sistem pemerintahan. Orde Baru menerapkan sistem presidensial dengan kekuasaan yang sangat terkonsentrasi pada presiden. Presiden Soeharto memegang kekuasaan absolut dan dominan dalam semua aspek pemerintahan. Yang kedua, partai politik dan pemilu. Hanya ada dua partai politik yang diperbolehkan, yaitu Golkar dan dua partai Islam, yang tidak mencerminkan pluralisme politik. Pemilu diadakan setiap 5 tahun, tetapi seringkali diwarnai dengan manipulasi hasil. Yang ketiga, pengendalian sosial dan politik. Kebebasan berpendapat dan pers dibatasi. Media massa dikendalikan oleh negara dan semua bentuk kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila digunakan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan menghindari munculnya ideologi lain yang dianggap berbahaya seperti komunisme, sosialisme, dan ideologi lain yang dianggap tidak sejalan dengan Pancasila. Yang kelima, militerisme dan kekuatan TNI. TNI atau Tentara Nasional Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam politik dan pemerintahan. Banyak posisi penting dipegang oleh orang-orang dari kalangan militer. Yang keenam, pembangunan ekonomi. Fokus utama pada pembangunan ekonomi melalui industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, dengan mengabaikan kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Kelebihan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu pembangunan ekonomi yang pesat pada awal pemerintahan Orde Baru, sehingga Indonesia berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Keamanan dan stabilitas politik yang relatif terjaga meski dengan cara-cara otoriter. Kekurangannya, pembatasan kebebasan politik dan hak asasi manusia, tindak kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara, termasuk dalam penindasan terhadap gerakan-gerakan oposisi, kesenjangan sosial yang lebar, dan ketergantungan yang tinggi pada bantuan luar negeri. Alasan tidak bertahan lama. Yang pertama, krisis ekonomi.
krisis moneter Asia pada tahun 1997 sampai 1998 yang parah menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mengarah pada penurunan daya beli masyarakat, pengangguran dan ketidakstabilan sosial. Yang kedua, ketidakpuasan rakyat, ketidakadilan sosial, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim Soeharto menumbuhkan rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat. Gelombang protes besar-besaran akhirnya memaksa Soeharto mundur pada tahun 1998. Pembatasan kebebasan. Pembatasan kebebasan politik dan adanya tekanan terhadap oposisi membuat sistem demokrasi ini tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Yang kedua, demokrasi era reformasi. Pada tahun 1998 hingga sekarang. Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi. Periode ini dimulai dengan perubahan besar dalam sistem politik, yaitu pengesahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah struktur pemerintahan menjadi lebih demokratis, mengurangi kekuasaan presiden, dan memperkuat peran legislatif dan yudikatif. Era reformasi juga membawa banyak perubahan dalam hal kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan transparansi pemerintahan. Ciri-ciri utama. Yang pertama pada sistem pemerintahan. Demokrasi Pancasila yang sesungguhnya, Indonesia kini menganut sistem demokrasi multipartai dengan pemilu yang bebas dan adil. Semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Yang kedua, pemilihan presiden langsung. Pada era reformasi, pemilihan presiden dilakukan langsung oleh rakyat, menggantikan sistem yang sebelumnya ditentukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, kebebasan politik dan hak asasi manusia. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia mulai dihormati. Partai-partai politik yang sebelumnya dilarang kini dapat berkembang dengan bebas. Kelebihan, kebebasan politik dan hak asasi manusia dihormati. Proses pemilu yang lebih demokratis dan transparan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk lebih akuntabel kepada rakyat. Kekurangannya, yang pertama, politik identitas. Munculnya politik identitas dan polarisasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua, korupsi dan inefisiensi pemerintah. Meskipun ada lembaga seperti KPK, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih tetap menjadi masalah besar. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 masih meninggalkan dampak yang signifikan dan Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah globalisasi. Alasan tidak bertahan lama. Meskipun demokrasi di Indonesia kini lebih terbuka, namun tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi dan polarisasi politik mengancam kelangsungan dan kematangan sistem demokrasi. Masalah korupsi, politik uang dan dominasi partai besar mengurangi kualitas demokrasi meski sistemnya terbuka. Peran militer dalam politik tetap ada, meskipun tidak sekuat pada masa Orde Baru, namun pengaruhnya dalam politik tetap terasa. Perbandingan antara demokrasi Pancasila Orde Baru dan demokrasi era reformasi. Yang pertama, pada sistem pemerintahan. Pada demokrasi Pancasila Orde Baru, presidensial dengan kekuasaan terpusat pada Presiden Soeharto. Sedangkan, pada demokrasi era reformasi, demokrasi multipartai dengan pemilihan langsung presiden. Yang kedua, kebebasan politik. Pada Orde Baru, sangat terbatas pembatasan pers dan oposisi. Sedangkan pada masa era reformasi, kebebasan politik meningkat, kebebasan pers dijamin. Yang ketiga, pada pemilu. Pada Orde Baru, pemilu diadakan tetapi sering dimanipulasi. Sedangkan pada era reformasi, pemilu bebas dan adil, partisipasi ekonomi. Sedangkan pada era reformasi, pemilu bebas dan adil, partisipasi rakyat tinggi.
Kesimpulannya, demokrasi Pancasila Orde Baru bertahan selama lebih dari 3 dekade, namun gagal bertahan lama karena sistem otoritarian yang tidak mengakomodasi kebebasan politik dan hak asasi manusia. Rezim yang berfokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi mengabaikan kesenjangan sosial dan ekonomi yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan rakyat dan berujung pada jatuhnya Soeharto. Demokrasi era reformasi menawarkan sistem yang lebih demokratis dengan pemilu langsung dan kebebasan politik yang lebih terbuka, namun tantangan besar masih ada, termasuk korupsi, ketidakstabilan ekonomi, dan polarisasi politik. Meskipun demikian, demokrasi Indonesia pada era reformasi dianggap lebih terbuka dan berorientasi pada partisipasi rakyat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.